Ya, silakan bergabung untuk Sanders dan pada malam ini akan ada IG Talk. Tentunya seru banget untuk membahas mengenai nutrisi kulit. Jadi, nutrisi terbaik untuk kulitmu. Ini kolaborasinya pasti oke banget karena Evershine Skincare bersama Sehat Q. Sambil menantikan sambungan bersama Dr. Hari Darmawan, saya ingin mengajak untuk teman-teman lainnya untuk bergabung bersama saya. Dan tentunya bahwa kita akan membahas panjang lebar mengenai nutrisi kulit yang seperti apa sih, yang tentunya baik untuk kita semua. Dan silakan untuk senior-senior lainnya, karena untuk IG Live pada malam hari ini tentunya akan ada gift yang spesial. Simpel banget ya. Anda tinggal nonton IG Live, lalu screenshot dan posting di IG Story, follow dan mention @q_id dan juga eversign.id. Ada hadiah rose toner, keren. Tapi yang pasti bahwa ikuti terus seperti apa IG Live kami. Dan juga ada promo-promo menarik yang perlu Anda ketahui juga, serta obrolan santai antara saya Freddy Su bersama Sehat Q bersama dokter milenial Dr. Hari Darmawan. Sambil menantikan senior-senior lainnya untuk bergabung, saya akan kembali menginformasikan kepada seniors bahwa untuk Anda yang nonton IG Live sekarang, silakan untuk ditonton sampai habis dan screenshot dan post di IG Story, lalu follow and mention sehatq_id dan juga eversign.id. Akan ada informasi yang menarik serta akan ada hadiah untuk Anda untuk rose toner. Jadi ada rose toner dengan helaian bunga mawar asli dengan kaya vitamin A, C, dan E. Oke, saya akan mengajak Anda obrolan santai. Ya, Sanders, kulit yang ideal kan pasti kan berdambahan setiap orang nih, Sanders. Dambaan yang setiap orang yang sehat dan juga pastinya seperti apa sih kulit yang memiliki nutrisi yang terbaik. Dan pada malam hari ini, Jumat 9 April 2021, saya Freddy Su bersama dokter yang ganteng, Dr. Hari Darmawan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin sudah gabung nih. Kita akan ngobrol sersan, serius tapi santai. Nah, Halo, dengan komedi apa topik kabar nutrisi kok? terbaik untuk kulitmu. Haupang, dokter, luar biasa, apa kabar dok? Sehat, puji Tuhan kok. Ya, ya siap. Sambil kita nantikan dok ya teman-teman yang lainnya. Dan juga saya akan informasikan sebelum kita ngobrol-ngobrol sersan dokter. Acara ini persembahan dari Evershine Skincare yang berkolaborasi dengan Sehat Q. Nah, apa sih Sehat Q? Pepatah kan bilang tak kenal tidak sayang dok ya. Saya akan ngomong dulu dok mengenai Sehat Q ini dok. Oke. Sehat Q ini adalah platform kesehatan digital yang mempunyai banyak fitur seperti chat dokter, lalu booking dokter, artikel-artikel mengenai info kesehatan, dan ini semua ditulis oleh tim dokter. Dan juga ada promo kesehatan buat kalian mungkin yang mau tes COVID, ataupun suntik vitamin C, atau mau tindakan medis, serta ada promo-promo lainnya. Ada lagi yang saya suka banget dari Sehat Q adalah toko Sehat Q. Nah, apa itu? Jadi bagi Anda yang mau beli vitamin, suplemen, tinggal klik aja. Serta produk-produk Evershine juga ada di sini, ada di toko Sehat Q. Evershine itu ibaratnya kalau saya mengatakan bahwa ini adalah Evershine Healthy Natural Skincare yang kandungannya itu bahan-bahan alami semua. Jadi bahan-bahan alami yang kaya nutrisi, dan satu-satunya adalah moringa ataupun kelor yang sangat aman digunakan untuk kulit. Jadi vitaminnya itu ada vitamin A, B, C, D, E, kalsium, kalium, lalu ada protein, magnesium, mineral, yang pasti bahwa kebutuhannya akan tercukupi untuk nutrisi kulit Anda. Oke, dok, saya nanti akan ada kabar gembira dok, tapi kita ngobrol-ngobrol dok ya. Sekarang kesibukan nih gimana dok? Kesibukan Anda yang luar biasa dok. Seperti apa dok? Sibukan masih sama sih kok ya, masih tetap praktek ya walaupun masa pandemi ini, terus tetap karena saya dosen juga kok, jadi masih ngajar juga di sebuah fakultas kedokteran swasta di Jakarta. Jadi sekarang ya Ya. praktek, terus habis itu ngajar juga, dan kayak gini kok, berbagi informasi buat Wah, teman-teman semua. mantep dok ya, ngajar juga, dan juga praktek juga dok ya. Oke, ini Betul, dokter kan spesialis kulit dan penyakit kelamin dok. Berarti betul. kita akan membahas mengenai lebih banyak mengenai permasalahan kulit ya dok ya. Ya. Sip, siap. Dan sebelum saya kembali ngobrol dengan dokter, saya informasikan bahwa ini akan ada hadiah menarik gift untuk Anda senders. Jadi silakan nonton IG Live ini, screenshot dan post di IG Story, lalu follow and mention sehatq_id dan eversign.id. Ada hadiah restoran, tapi ikuti terus perkembangan seperti apa. Dan juga ada promo-promo menarik. Dok, kulit itu kalau bicara kulit yang sehat itu kulit yang seperti apa ya dok? Oke, ya.
kulit yang sehat ya kok ya. Memang kita lagi ngetren sekarang nih membahas sebenarnya kulit yang sehat itu seperti apa sih? Sebenarnya kulit yang sehat adalah kulit yang lembab kok kita bilang. Kemudian halus, ya lembab itu artinya tidak kering tapi juga tidak berminyak kok. Jadi kadar hidrasi kulit atau kadar air dalam wajah kita, dalam kulit kita itu terjaga dengan baik. Ya, itu dikatakan salah satu syarat kulit yang sehat. Nah, selain kulit yang lembab, bisa kita juga dilihat dari kulitnya halus kok. Jadi kalau kita raba gitu kok ya, itu nggak ada jerawat, nggak geradakan gitu istilahnya, nggak ada brususan, halus gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tone kulitnya merata kok. Jadi nggak ada yang namanya flek-flek hitam, nggak ada yang namanya bekas-bekas merah, bekas jerawat gitu kok ya. Dan satu lagi yang saya mau bilang sebenarnya adalah kulit yang sehat itu nggak mesti putih kok sebenarnya. Karena orang-orang sering salah kaprah kok gitu ya. Kalau kulit yang sehat tuh harus putih. Sebenarnya kulit yang sehat tuh nggak harus putih. Apapun warna kulit kalian, yang penting lembab, halus, kulitnya merata, itu semua sudah dikatakan sebuah kulit yang sehat gitu kok. Berarti konotasinya adalah kulit yang sehat itu belum tentu dari segi warna dok ya. Nggak harus putih, nggak harus warna lain, tetapi yang penting adalah lembab dan lembut. Dan itu merata gitu dok. Karena gini loh dok, kan anak-anak milenial nih dok nih, banyak kan mengkaitkan dengan, wih kulit Korea, kulit wajah Korea gitu dok. Sebenarnya kan bukan seperti itu dok ya? Iya, karena memang apa ya kok ya, kita trennya kayak ngikutin orang Korea kok ya, di mana memang itu kan sinar mataharinya sedikit ya kok ya, sedangkan di Indonesia di mana kita iklimnya tropis, di mana mau kita pagi sampai sore itu masih panas, nggak bisa disamain gitu ya kok ya. Kita kan tinggal di negara tropis yang memang kulit kita kan yang udah diciptakan sawo matang, kuning masa, dan kita harusnya bangga kok dengan warna kulit kita ya. Yes, jadi sebenarnya itu adalah faktor cuaca yang berbeda dok ya. Nah, kalau gitu dok, sebenarnya faktor yang mendukung untuk kesehatan kulit apa ya dok ya? Oke, kalau misalkan Ko Freddy nanya apa sih dok faktor yang paling berperan, sebenarnya ada dua kok faktornya. Kita bilang dari faktor dari dalam dan juga faktor dari luar gitu ya. Kalau faktor dari dalam, tentu kita nggak boleh melupakan yang namanya nutrisi kok. Jadi makanan, minuman yang kita makan, pola istirahat, pola gaya hidup kita, pikiran kita, itu semua mempengaruhi kesehatan kulit kok. Nah, kalau faktor dari luar, paling sering karena polusi kok. Polusi sinar matahari, ya itu yang membuat kulit kita jadi nggak sehat. Nah, maka jangan lupa untuk merawat kulit sedini mungkin kok, supaya mendapatkan kulit yang sehat. Gitu. Baik, jadi ada faktor makanan, jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal dokter ya? Betul, ada faktor dari dalam dan faktor dari luar ya dok ya. Tadi kan sempat disebut mengenai makanan nih, sebelum saya masuk ke makanan dok, tadi sempat dikatakan bahwa itu adalah kulit yang sehat. Nah, bagaimana dengan kulit yang tidak sehat dok? Oke, seperti apa? Kalau kulit yang tidak sehat tentu berarti kebalikannya kok ya dari kulit yang sehat. Berarti kalau kulit yang tidak sehat bisa kita lihat kulitnya dari kelembapannya tidak sesuai gitu. Jadi kulitnya sangat kering gitu kok ya. Jadi kulitnya ada iritasi, merah-merah gitu ya kok ya. Jadi ada bersisik gitu ya. Ataupun kulitnya sangat berminyak, yang kita bilang kelembapannya sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi kulitnya tambah berminyak. Yang kedua, tekstur kulitnya itu tidak halus seperti yang tadi kita bilang kok. Jadi kulitnya itu mungkin ada jerawatnya, ada komedonya, sehingga kalau kita raba gitu ya kok ya, itu ada tekstur kulitnya tidak rata. Dan yang ketiga ada warna kulitnya juga tidak merata di sana. Jadi mungkin warnanya itu ada yang putih, kemudian belang-belang ada bekas jerawatnya, ada flek-flek hitam, itu merupakan kulit yang tidak sehat. Oke, ini kembali kepada ada mungkin ya dok, faktor gaya hidup dan sebagainya dokter? Ya, itu pengaruh banget ya kok ya, jadi bukan masalah cuma skincare doang gitu. Kadang-kadang orang sering bilang, dok saya udah pakai skincare mahal nih dari produk betul. Gitu ya. Dipakai di artis ini, saya udah pakai yang di artis itu, di muka saya nggak ada perubahan gitu ya. Tapi dia lupa sebenarnya gaya hidup dia nggak dirubah juga kok kalau dia masih merokok terus, makan junk food, minum-minuman soft drink. Ya itu bagaimana mau dapatkan kulit yang sehat kalau dalam dirinya aja itu belum ada perubahan gitu. Nah, tadi udah diomongin nih, ada makanan-makanan tidak sehat, masih ngerokok, masih junk food, itu juga pengaruh buat kulit sehat yang sehat ya dok ya. Oke. Nah, kembali saya informasi untuk senders dulu dok, ada untuk senders semua, di mana IG kita pada malam hari ini, Anda silahkan nonton sampai habis, lalu screenshot dan post di IG story, follow dan mention IG sehatq_id, eversign.id, dan juga mampir ke toko Eversign official yang ada di Sehatq. Jadi ada free sebentar, tapi ikuti informasinya, akan diumumkan di story Eversign untuk Anda, yang pasti bahwa update terus informasi ini. Nah, siapa yang dapat nih? Karena admin Eversign yang akan langsung menghubungi teman-teman DM Anda untuk mengirim hadiah. Jadi, update terus sampai akhir, setelah itu Anda akan mendapatkan informasi dari admin untuk pemenang. Nah, kembali kita ngobrol-ngobrol lagi, dok.
Faktor makanan, ada sempat mengatakan junk food, itu berarti ada faktor pengaruh juga dok ya? Dengan makanan minuman dok? Sekarang kan kita kayaknya mungkin karena faktor kerjaan juga kok ya salah satunya. Jadi kita pengen makannya itu yang cepat benar kok ya, cepat saji kita bilang kayaknya. Aduh, kayak udah nggak sempet nih gitu kan. Jadi kita melupakan yang namanya proses gitu ya. Jadi pengennya yang cepat gitu, makanan junk food gitu ya, banyak yang digoreng-goreng gitu ya. Justru makanan-makanan seperti itu ya berbahaya kok ya. Salah satunya bukan cuma buat kesehatan organ penyakit dalam kita, tapi juga dari kesehatan kulit kita, karena kulit kita tentu membutuhkan yang namanya sayuran, buah-buahan, kaya vitamin. Tapi kalau misalnya kita banyak makan yang goreng-gorengan, minyak gitu ya kok ya, itu juga salah satu yang mempengaruhi kesehatan kulit kita. Oh, oke. Ini juga perhatian nih buat senders nih. Jadi apa yang dikatakan oleh Dokter Hari Darmawan ya. Nah, kalau masalah kulit dok, kan tadi Anda mengatakan jerawatan berminyak. Ini bisa diatasi nggak sih dok dengan bahan-bahan alami dok? Oke. Ya, bisa banget kok ya. Jadi memang sekarang itu ngetrennya sekarang bahan-bahan alami kok. Jadi sekarang itu nggak semuanya yang namanya bahan-bahan kimia gitu ya. Mulai sekarang, mulai banyak tertimbul permasalahan. Jadi ada orang tipe kulitnya tuh sensitif kita bilang kok ya. Jadi kayaknya kalau dia kena bahan kimia sedikit, mukanya jadi iritasi, gampang merah, gatal-gatal, tertarik gitu ya kok ya. Nah sekarang mulai banyak nih produk-produk yang mengedepankan bahan-bahan alami yang lebih ramah ke kulit kita bilangnya kok ya. Tapi jangan lupa bahwa semua bahan-bahan alami itu harus yang namanya sudah terregistrasi oleh Badan POM sehingga benar-benar dipastikan aman untuk dipakai di kulit teman-teman semua. Kalau bahan alaminya seperti apa dok? Tadi Anda mengatakan bahwa ini harus registrasi di Badan POM. Lalu bahan alami itu yang aman, yang seperti apa dok? Oke ya, saya boleh ambil beberapa sedikit contoh. Banyak kayak aloe vera kok ya, lidah buaya, kemudian kurkuma, turmeric, ya, kemudian rose, sakura, itu merupakan bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk mencerahkan kulit kok. Bukan hanya mencerahkan, tapi juga melembabkan kulit, sehingga nanti dapat kulitnya lembab dan juga halus, dan warna kulitnya juga lebih merata. Wah, dokter tadi ngomong mengenai aloe vera, lalu kurkuma, turmeric, dan juga moringa termasuk dok ya, berarti kelor ya dok ya? Kelor, dan juga kelor, dan ada Nah, ini dia nih. Saya mau ngomong-ngomong saya mau informasi buat senders dok. Karena tadi sempat dikatakan ada moringa, aloe vera, ada kurkuma. Nah, saya memakai untuk senders ya khususnya ya, ini adalah moringa shooting gel. Jadi semua dari bahan-bahan alami dan sudah teruji secara klinis. Lalu ada facial wash-nya, facial wash moringa, dan juga ada tonernya. Ini saya gunakan semua. Dan bahwa ini di Eversense Skincare tentunya menjadi nutrisi terbaik untuk kulit yang sehat dan aman. Jadi kalau mau lihat seperti apa cara penggunaannya, ikuti terus talkshow ini, dan juga Anda bisa melihat di eversign.id. Nah, saya pakai semua nih senders nih. Dan perlu diketahui juga untuk sender bahwa Moringa Refresh Toner Essence itu adalah ini fungsinya untuk menyegarkan, menghapus make up, membersihkan kulit, mencerahkan wajah, membantu merawat kulit wajah. Apalagi tadi sempat dikatakan bahwa bahan-bahan alami itu tentunya sehat dan juga aman untuk kulit kita, dan juga yang pas sudah terregistrasi dengan di Badan POM. Nah, facial wash moringa juga nih saya pakai nih. Ini busanya sedikit, tapi dipakainya kayaknya enak, lembut banget di kulit ya, kayak licin, kayak mulus gitu. Kenapa? Karena ini ada kandungan dari aloe vera, bunga sakura, dan juga kelor yang berhasil untuk membersihkan dan juga melembabkan kulit. Satu lagi, saya ngomong sedikit untuk senders ya. Ini adalah moringa shooting gelnya. Ini kandungan ekstrak moringanya dan aloe veranya oke banget. Jadi kulitnya tampil lebih fresh, lebih segar, lebih halus. Dan juga bahannya ini adalah bahan alami daun kelor ataupun moringa aloe vera. Nah, ini juga sebagai body serum dan juga menguatkan skin barrier. Informasi lebih jelasnya silakan lihat di Instagramnya. Oke dok, kita ngobrol-ngobrol lagi dok. Dan mengenai tadi apa yang ada katakan mengenai bahan-bahan alami itu dok, mengenai tadi ada katakan mengenai moringa dan sebagainya, ataupun tadi adalah ada aloe vera, itu fungsinya sebenarnya untuk apa sih dok, bahan-bahan itu dok? Fungsinya itu dok? Jadi memang bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang sudah terbukti ya dok ya, kok secara ilmiah gitu bisa mencerahkan kulit ya. Selain mencerahkan kulit, dia juga bisa melembabkan kulit. Dan yang paling penting adalah bahan-bahan tersebut itu lebih less iritatif kok. Jadi kalau bisa kita pakai bahan-bahan kimia itu kan banyak orang yang mengkomplain gitu kok ya, kayaknya kalau saya pakai bahan kimia ini kayaknya kulit saya sensitif gitu ya, tambah kering, ada iritasi, gatal, mukanya jadi merah. Tapi bahan-bahan tersebut gitu ya kok ya, jadi sudah less iritatif sehingga ketika dipakai sifatnya malah calming and soothing. Jadi tidak ada yang namanya rasa perih, tidak ada rasa tertarik, malah bikin kulitnya itu makin lembab dan juga menenangkan kulit gitu kok. Jadi kulitnya tetap enak gitu buat dilihat. Jadi pokoknya enak dan juga menenangkan dok ya. Oke, Dokter Hari,
saya akan berbagi pertanyaan dengan Sanders dan mungkin saya nggak sebut nama, langsung aja saya bacakan intinya ke pertanyaannya. Ada beberapa, tapi mungkin tidak semua yang dibacakan. Dan sekali lagi bahwa ada penawaran menarik dari Eversign, di mana ada harga terbaik, diskon sampai dengan 50% untuk item tertentu. Ini periode 10 sampai 12 April 2021. Dan juga ini karena Ramadan sudah mau dekat, juga ada berkah Ramadan, buy one get one free untuk item tertentu selama stok masih ada. Dan juga ingat ya, ini adalah ada promo-promo spesial dan pastinya bahwa nanti akan ada free gift ya. Saya akan masuk ke pertanyaan, Dok. Ada pertanyaan nih, Dok. Apakah yang kita konsumsi itu pengaruh pada kesehatan kulit, Dok? Kalau iya, seberapa pengaruhnya, Dokter Hari Darmawan? Monggo, silakan. Sorry, gimana kok apa yang kita konsumsi? Ini dari pertanyaan dari Sanders bahwa apa yang kita konsumsi, apakah itu pengaruh? Lalu kalau pengaruh, seberapa pengaruhnya? Oke, kalau saya bilang itu benar-benar hampir 80% mempengaruhi ya. Jadi sebenarnya kan ada pepatah yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan, gitu ya kok ya. Betul. You are what you eat, itu istilahnya. Kalau orang dulu bilang you are what you eat gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita makan tuh mencerminkan apa yang kita kelihatan dari kita. Kalau misalnya kita banyak makan junk food, kita banyak makan yang kolesterol, minyak-minyak, tentu berat badan kita juga akan meningkat ya. Kemudian resiko untuk penyakit jantung koroner itu juga akan meningkat gitu. Atau bahkan kalau kita banyak makan-makan yang dibakar gitu ya, sifatnya karsinogenik kok ya, itu bisa memicu timbul penyakit kanker gitu ya kok. Nah, kalau dari kulit bisa kelihatan nih kok. Kalau kita banyak makan yang goreng-gorengan, kemudian banyak tinggi glukosa, kita bilang tinggi gula kok ya, kulit kita tampak lebih kering, lebih mudah timbul jerawat, pori-pori juga tampak lebih besar. Itu sangat mempengaruhi banget. Kalau saya bilang bahkan 80 hingga 90% itu akan sangat mempengaruhi apa yang kamu makan dan apa tampilan kamu. 80 sampai 90% cukup tinggi sekali, Dok ya? Bener. Oke. Itu sangat tinggi banget. Ya. Pertanyaan berikutnya, Dok. Karena banyak banget yang tanya, Dok, tapi juga saya akan berbagi nantinya dengan pertanyaan lainnya. Jadi, Dok, lebih bagus ini mencuci wajah atau muka pakai air dingin atau pakai air hangat biar lebih bagus wajahnya, Dok? Sebenarnya nggak ada patokan sih, teman-teman semua mau mencuci wajah mau pakai air hangat atau pakai air dingin ya kok ya. Tapi saya sarankan kalau misalkan muka kalian itu kita bilangnya gampang merah gitu ya kok ya, sebaiknya cuci muka pakai air dingin, itu lebih buat menenangkan gitu kan. Jadi memberikan efek cooling, kemudian memberikan efek calming sensation, jadi muka kita lebih adem gitu ya. Tapi kalau misalnya muka kalian itu merah terus kalian pakai hajat pakai air panas, biasanya akan tambah merah, jadi gampang iritasi juga gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Kalau kulit kalian normal mau pakai air hangat, pakai air dingin itu oke, nggak masalah. Berarti kalau misalnya wajahnya lebih agak merah, lebih baik menggunakan air dingin biar lebih menenangkan gitu, Dok ya. Jangan menggunakan dengan air hangat gitu, Dok. Tapi kembali bahwa kalau kulit normal itu mau pakai air hangat, mau pakai air dingin itu oke aja. Oke, nggak masalah. Ya. Oke. Nah, kalau seseorang itu kapan, Dok, mulai bisa menggunakan skincare, Dok? Oke. Kapan nih? Ada pepatah lagi nih kok yang bilang, katanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Banyak orang bilang kayaknya saya nggak perlu pakai skincare nih gitu kan, muka saya belum bermasalah nih, belum timbul kerut halus, belum timbul keriput, belum ada flek, belum ada jerawat gitu ya. Iya. Karena sebenarnya itu tadi, sebenarnya pada usia 20-an kita boleh menggunakan skincare. Karena itu tadi saya bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita obatin sekarang gitu ya, kita cegah dulu sekarang supaya nanti pas lagi udah tuanya istilahnya kok ya, kulit kita masih bagus gitu. Karena nanti kalau misalkan udah timbul permasalahan, tentu mengobatinya akan lebih sulit kok dibandingkan kalau misalkan kita mencegah dari awal gitu. Berarti sebenarnya di usia dini tuh sudah boleh dikatakan boleh pakai skincare, Dok ya? Misalnya yang ada katanya 20-an atau belasan tahun. Ya, dari yang paling sederhana tuh boleh kok. Jadi paling nggak mencuci wajah 2 kali sehari, jangan lupa pakai moisturizer dan jangan lupa pakai tabir surya. Itu adalah basic skincare yang paling wajar dan paling sederhana buat usia-usia. Ini dia nih untuk Sanders ya. Kalau tadi dokter yang gantengnya mengatakan sering kali mencuci wajah, nah Prinsip kembali menginformasikan kepada Anda mengenai facial wash moringa yang saya pakai. Nah, ini dibuat dari kandungannya adalah ada bunga sakura, aloe vera, kelor yang berkhasiat untuk membersihkan dan melembabkan kulit. Jadi ini ada aroma lemonnya yang pasti bahwa ketika Anda cuci itu lebih segar karena ada ekstrak lemonnya. Dan juga ini busanya sedikit. Ya, saya memakai ini Sanders bahwa saya menggunakan setiap hari ya, setiap hari cuci muka itu busa sedikit. Nah, ini adalah dibuat dari formula khusus dari ekstrak tumbuhan untuk penangkal radikal bebas. Nah, ini untuk yang facial wash-nya. Oke, dokter, kembali mengenai memakai skincare, Anda mengatakan bahwa itu sebaiknya di usia lebih awal atau usia dini, Dok ya. Sebenarnya
untuk memilih kandungan-kandungan yang tepat di skincare itu seperti apa, Dok? Karena gini, Dok, banyak orang awam, Dok. Jadi kemakan isu ataupun nonton, bagus ya beli ini. Dulu saya gitu, Dok. Ngelihat apa bagus beli. Ngelihat bintang ini pakai ini saya beli, Dok, gitu loh. Ternyata setelah dipakai itu kadang-kadang gini, Dok. Kadang-kadang loh kok beda ya? Gitu loh, Dok. Gimana tuh, Dok? Iya. Jadi memang sekarang itu kan ngetrennya skincare Korea, Pak ya. Jadi orang-orang berpikir kayaknya kalau pakai skincare yang dibintangi oleh So Haikyuu gitu kali kok ya, atau Wonbi gitu ya. Iya. Jadi pengennya kulitnya nanti jadi kayak orang Korea yang glowing, nggak ada pori-pori, kita bilang putihnya sampai kayak keramik gitu ya, orang bilang kayak gitu. Sebenarnya paling penting sebenarnya bukan masalah skincare itu mahal atau skincare itu dari produk luar negeri atau bukan. Sebenarnya skincare yang bagus adalah skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman semua. Jadi teman-teman semua nih harus tahu dulu nih jenis kulitnya apa dulu. Nah, kita kan tahu ada namanya jenis kulit normal, jenis kulit kering, minyak, kombinasi maupun sensitif gitu ya. Jadi pilihlah skincare yang memang mengandung bahan aktif atau active ingredient yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman semua gitu. Gak usah dipaksa, kalau emang tipe kulit kalian berminyak, jangan pakai yang buat kulit kering karena pasti nggak bakal cocok dan nanti mungkin jerawatnya tambah keluar. Dan juga yang pasti bahwa menggunakan ataupun yang ada kandungan ingredients itu yang aman, Dok ya, yang alami, Dok ya, seperti itu ya. Ya itu juga tergantung sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kulitnya gitu, seperti itu ya, Dok ya. Betul. Oke, Sanders, tadi karena Dokter Hadi mengatakan mengenai kandungan, ya perlu informasi juga untuk Anda, Sanders, bahwa Eversign ini sudah teruji kandungannya. Jadi kandungannya sudah teruji secara klinis dan juga bahan-bahannya alami. Jadi produk dari skincare ini bisa meregenerasi kulit secara alami. Nah, Dok, tadi Anda sempat mengatakan, oke, saya akan masuk dulu ke pertanyaan, Dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok, yang sudah bergabung. Tapi sekali lagi saya tidak sebut nama, saya langsung saja. Dokter, bagaimana cara menjaga kelembapan? Oke, ini dari salah satu penanya, Dok. Menjaga kelembapan gimana, Dok? Oke, cara menjaga kelembapan kulit adalah pertama, harus minum air putih dulu kok. Itu paling penting. Air putih? Air putih minimal 1,5 hingga 2 liter sehari. Ya, itu menjaga hidrasi kulit. Yang kedua, hindari sama paparan AC yang terlalu berlebihan kok. Jadi kalau kita sehari paparan AC, Dok ya? Betul, karena kalau kita seharian misalkan di kantor pakai AC gitu ya, terus di rumah juga tidur langsung kena AC, itu bikin kulit tambah kering juga gitu. Ketiga, paling penting adalah mengoleskan moisturizer, jadi supaya kulit kita tetap lembab. Jadi 3 patokannya, minum air putih yang banyak, hindari di bawah AC yang terlalu sering, ya. Yang ketiga adalah menggunakan moisturizer atau pelembab. Moisturizer ya, ataupun menggunakan skincare yang tepat untuk kulit ya, Dok ya? Setuju. Ya, kembali informasi untuk Anda, untuk Sanders tadi sempat dikatakan bahwa kita harus minum air putih, lalu juga menghindari AC terlalu banyak. Saya kan gini nih, Sanders nih, saya mau curhat sedikit, Dok ya. Saya mau curhat ke teman-teman nih. Karena saya siaran di radio itu bisa sampai 8 jam, kadang-kadang bisa sampai 5 jam siaran di radio. Itu kan AC. Lalu naik mobil AC, lalu pulang itu juga AC, itu serba AC. Jadi saya setuju dengan dokter, saya memang banyak minum air putih. Lalu di lainnya adalah Sanders bahwa saya menggunakan Moringa Sitting Gel ini. Nah, ini dia. Ini untuk melembabkan bahwa ini adalah sebagai body serum dan juga menguatkan skin barrier. Jadi bahan-bahannya juga dikatakan tadi bahwa adalah sangat aman. Dan ini untuk antioksidan dan juga memberi nutrisi. So, silakan dicoba dan juga bisa untuk menenangkan juga melembabkan kulit. Oke, Dok, saya masuk ke pertanyaan lagi nih, Dok. Dan sebelum ke pertanyaan kembali bahwa saya informasikan untuk Sanders bahwa Anda nanti bisa mendapatkan gift, tapi ada ketentuannya pastinya. Ada ketentuannya bahwa Anda silakan untuk nonton IG Live ini sampai terakhir, IG Live ya, lalu screenshot dan post di IG Story, follow and mention IG sehatq_id, eversign.id, lalu mampir ke toko Eversign official yang ada di SehatQ. Karena ada free rose toner. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Akan ada pengumuman nantinya. Siapa yang dapat nih pengumuman pemenangnya di Story Eversign. Jadi update terus informasinya. Admin Eversign akan DM Anda, akan DM pemenang. Jadi akan di DM. Nah, oke. Saya kembali ke penanya, Dok ya, ke Sanders, Dok ya. Oke, Kok. Dok, boleh nggak pakai skincare yang 1 hari ataupun beberapa hari sebelum expired? Bagaimana, Dok? Sebaiknya jangan ya, Kok ya, karena memang kalau bisa sih 1 bulan sebelumnya, kalau memang dia sudah lewat sebelum tanggal expirednya, sebaiknya juga jangan dipakai gitu ya. Jadi kalau 1 bulan sebelumnya jangan dipakai, Dok ya? Iya, benar, karena biasanya sudah mulai berubah kok. Jadi mulai dari konsistensinya, jadi mulai tadi encer, jadi mungkin agak sedikit kental. Kemudian kadang-kadang warnanya juga kadang-kadang berubah kok.
Ya, misalkan warnanya putih, terus dia agak kekuningan. Kemudian baunya, kadang-kadang baunya agak sedikit lebih menyengat. Jadi teman-teman itu harus lebih teliti ya kok ya. Jadi ketika membeli kita lihat dulu kandungannya. Kita lihat bagaimana komposisinya. Nanti kalau misalkan sudah ada melihat adanya perbedaan gitu ya, sebaiknya jangan digunakan gitu ya. Bahkan kalau belum lewat kadar expirednya kok ya, tapi sudah lihat perubahan seperti itu, sebaiknya jangan dipakai juga gitu. Misalkan teman-teman taruhnya tuh kena di bawah sinar matahari kok, kadang-kadang mungkin dia dibawa kemana-mana, terus ke bawah dalam tas, terus kena sinar matahari, kadang-kadang ada perubahan warna tuh, sebaiknya udah jangan dipakai gitu. Nah, jadi menyimpan skincare itu juga penting kok. Seperti apa dok menyimpannya dok? Di mana lebih baik? Jadi menyimpannya itu di suhu kamar, kita bilang suhu ruangan gitu. Jangan langsung kena yang namanya paparan sinar matahari langsung gitu ya. Kadang-kadang ditaruh dekat jendela kok. Misalnya di atas lemari gitu ya. Padahal lemari pagi-pagi itu kena jendela. Nah, itu bisa merusak dari kandungan skincare tersebut. Oke, jadi ini satu ilmu. Sebenarnya edukasi juga nih ya. Kalau kita berbicara mengenai skincare, jadi nggak boleh sembarang taruh juga dok ya. Taruh sebaiknya di kamar. Jangan di sinar matahari atau di mobil gitu dok ya. Kan ada kadang-kadang kan ada orang yang bawa skincare di mobil. Terus udah karena main taruh aja gitu aja dok ya. Bener, main taruh aja. Udah turun, udah lupa nggak dimasukin, langsung taruh di dashboard gitu ya kok ya. Nah itu bikin rusak. Iya. Sebenarnya berarti suhu juga pengaruh dok untuk menjaga skincare ini dok. Benar. Jadi memang harus suhu ruangan atau suhu normal kita bilang kok ya. Baik. Nah, untuk mengetahui dari kandungan skincare, dok, sebenarnya kandungan apa sih, dok, yang harus dihindari, dok, yang mesti kita ketahui, dok, ini nggak boleh loh dipakai loh, seperti ini loh, nggak boleh gitu, dok. Ya, jadi ada memang beberapa bahan kandungan tertentu ya, kok yang sebaiknya kita hindarin ya, misalkan seperti merkuri kok, ya, mungkin Ko Freddy juga ada sering dengar nih, merkuri itu kandungannya sangat berbahaya gitu ya, itu sebaiknya dihindari karena bisa bikin memicu kanker kulit salah satunya kok, gitu. Ya. Jadi bisa mengakibatkan kanker kulit. Yes, betul. Jadi memang merkuri itu tidak boleh digunakan sama sekali dalam yang namanya kandungan skincare. Itu tidak boleh sama sekali. Kemudian seperti steroid maupun hidroquinon itu sebenarnya boleh, tapi harus by resep dokter dok. Kok. Jadi nggak boleh namanya itu kita beli di skincare ya. Skincare itu nggak boleh mengandung yang namanya steroid maupun hidroquinon kok. Jadi kalau misalkan itu di bawah racikan dokter, itu diperbolehkan dengan kadar tertentu. Tapi kalau misalkan itu kita beli bebas atau bahkan di online shop, itu berbahaya kok karena kita nggak tahu kandungannya bagaimana. Kemudian itu bukan di bawah resep dokter. Kalau dipakai kelamaan ya salah satunya bisa memicu bukan hanya kanker kulit, tapi nanti malah timbul flek-flek hitam, kemudian timbul bulat halus. Itu merupakan bahan-bahan yang sebaiknya dihindari. Merkuri dok ya. Tadinya mungkin mau tampil cantik, mau tampil keren, ternyata malah menimbulkan masalah dok, seperti itu dok ya. Iya kok, jadi memang sekarang orang banyak tergiur kali ya kok ya, pengen kinclong cepet, pengen putih gitu ya, tapi dia malah menggunakan bahan-bahan yang justru bukan buat kita tambah putih. Iya. Buat kulitnya. Oke. Dok, saya berbagi kembali dok, ada pertanyaan lagi nih. Nah, bedanya pakai aloe vera langsung dan yang sudah diolah itu apa dok? Oke. Kalau misalkan ditanya mana yang lebih baik dok gitu ya, sebaiknya sih memang kalian sudah diolah gitu ya kok ya, karena kalau kita langsung gunakan dari bahan alaminya ya, itu kan kadang-kadang masih kotor gitu kan, kadang aloe vera itu kan lidah buaya kok, dari tanah kita langsung cabut, langsung kita keluarin, kita yang kena ke muka gitu ya, itu kan belum diolah atau belum dibersihkan istilahnya. Jadi kadang-kadang masih banyak kandungan-kandungan yang nanti pas kalau dipakai malah bikin iritasi. Sebaiknya memang jangan langsung menggunakan bahan-bahan yang sifatnya terlalu alami kok. Misalkan kadang-kadang saya sering dengar ya jeruk nih langsung dikenain ke mukanya, padahal betul kayak gitu. Itu justru nggak boleh buat teman-teman semua ya. Itu kalau langsung dipakein malah nanti memicu adanya iritasi. Jadi sebaiknya pilih memang kalau memang teman-teman suka kandungan alami tapi yang sudah diolah sebelumnya gitu. Oh, jadi bagusnya itu yang sudah diolah dok ya. Oke, ini satu lagi edukasi nih. Karena banyak sekali ada, ya saya contoh lah di dalam keluarga ini ada suka main tempel sini, tempel sana, pakai yang alami dok. Ternyata itu sebenarnya keliru dok ya. Iya, malah kadang-kadang iritasi kok yang ada bukannya bagus kulitnya malah timbul iritasi tadi gitu. Nah, untuk Saners ya, jadi hati-hati dalam memilih kandungan dalam skincare. Freddy Su kembali menginformasi bahwa ini Moringa Shooting Gel ini adalah sudah memenuhi ingredient yang terbaik tentunya, yang sudah memiliki sertifikat EcoCert yang telah melewati tahap-tahap yang terbukti baik untuk kulit. Jadi yang perlu diketahui bahwa shooting gel ini sudah melalui pengolahan secara profesional, yang pastinya ini sudah memperhatikan kebutuhan kelembapan kulit. Oke. Dan juga untuk Anda, ada untuk Saners bahwa akan ada promo dari Evershine di mana harga terbaik diskon sampai dengan 50% untuk item tertentu. Ingat ya tanggalnya
periode 10 sampai dengan 12 April 2021. Dan juga ada berkah Ramadan, buy one get one free untuk item tertentu selama persediaan masih ada. Dan juga untuk Anda sangat ikuti sampai akhir talk show ini karena tentunya akan ada spesial-spesial mungkin yang belum kita ketahui dan mendapat edukasi dari Dokter Hari. Dok, kembali mengenai skincare, Dok. Sebenarnya urutan untuk memakai skincare itu seperti apa, Dok ya? Oke, ya. Jadi sebenarnya urutan memakai skincare itu adalah dengan yang cair dulu kok, baru yang ke kental sebenarnya kita bilang. Jadi kita lihat dari konsistensinya gitu ya. Jadi paling pertama jangan lupa untuk membersihkan wajah dulu kok. Ya, kita bersihkan wajah dulu. Oke. Itu harus membersihkan wajah gitu ya. Kalau wajah kita kotor gimana skincare bisa masuk istilahnya. Jadi jangan lupa pertama adalah facial wash. Kedua, kita pakai toner biasanya kok. Toner itu dia kan cair banget ya kok ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengembalikan pH kulit dan juga supaya mempersiapkan supaya kulit kita itu lebih bisa masuk skincare berikutnya. Biasanya habis facial cleanser, toner, habis itu lanjut pakai essence kok. Essence ya? Essence. Selanjutnya yang lebih kental dikit yaitu serum. Nah baru terakhir, baru kita pakai moisturizer atau ketika pagi kita pakai namanya sunblock. Jadi urutannya seperti itu, facial cleanser, toner, essence, serum, baru moisturizer kalau enggak sunblock. Berarti dengan tahapan-tahapan seperti itu juga kita sudah turut dalam menjaga untuk kulit dengan nutrisi yang baik itu, Dok, maksudnya, Dok. Karena kan ada beberapa tahapan tuh yang dikatakan dengan ada facial wash, ada toner, ada serum seperti itu, Dok. Benar, karena kalau urutannya kadang-kadang salah gitu kok, itu juga mempengaruhi. Jadi nanti kulit kita jadi makin nggak bisa menerima skincare dengan baik, percuma ya udah beli mahal-mahal tapi nggak bisa masuk ke kulit, jadi nggak bisa ternutrisi kulitnya. Oke, nah kalau untuk pria dan wanita sebenarnya perbedaan kulitnya ada nggak sih, Dok? Untuk cara perawatannya? Sebenarnya basicnya adalah dari anatomi kulitnya kok. Jadi kalau kulit laki-laki itu memang lebih tebal, kemudian kelenjar minyaknya dan keringat itu lebih besar, sehingga kulit laki-laki itu memang cenderung lebih berminyak, pori-porinya lebih besar, sehingga lebih rentan terkena jerawat gitu ya. Dan kulitnya lebih gampang kusam gitu ya. Jadi memang untuk laki-laki biasanya harus menggunakan produk-produk yang khusus untuk laki-laki gitu kok. Jadi biasanya ada mentol gitu ya, supaya lebih ada rasa cooling sensation-nya lebih dingin gitu kok. Dan laki-laki biasa harus lebih sering mencuci wajah karena itu lebih gampang berminyak dan juga gampang berjerawat gitu. Oke, berarti ini laki-laki nih kayak saya nih, kayak dokter nih, berarti harus sering-sering mencuci wajah, Dok ya, karena faktor kulit yang lebih sering berminyak. Tapi nggak boleh terlalu sering juga, kalau ya maksimal 3 kali udah cukup gitu. Iya. Nah, kalau bicara mengenai cuci wajah, Dok, saya pernah menggunakan salah satu produk skincare, salah satu ya, produk bla 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 namanya lah. Tapi ketika saya mencuci wajah saya, Dok, itu kayaknya kulitnya kayak ketarik, kayak keras itu nggak nyaman. Kenapa, Dok ya? Sampai merah gitu, Dok. Ya, jadi memang kalau seperti itu berarti kita bilang nggak cocok istilahnya kok dengan produk-produk seperti itu. Jadi memang ada beberapa kandungan dalam facial wash itu yang pH-nya itu nggak sesuai dengan kulit kita kok. Sehingga itu kita bilang pH-nya terlalu basah. Sehingga kalau pH-nya terlalu basah, itu memang bikin kulitnya enak sih kok. Jadi kayak minyaknya hilang, tapi efek sampingnya kulitnya kayak tertarik gitu ya kok. Jadi kayak rasanya tuh langsung kering, tertarik, ada rasa panas, iritasi. Jadi itu karena kandungan pH-nya itu nggak sesuai dengan pH kulit kita. Jadi kalau seperti udah mengalami hal seperti itu kayak saya, Dok, begitu udah bahwa ini adalah pH-nya nggak cocok, seharusnya udah harus ditinggalkan, Dok ya? Iya, ganti dengan produk yang lain. Ganti produk yang lain. Kalau enggak, waduh, bermasalah lagi kulitnya, Dok ya. Iya. Nah, kalau bicara mengenai kulit, dokter ya, nah, ada pertanyaan lagi, saya bacakan dulu. Dok, kalau kulit yang sehat dan glowing, Dok nih, ini berpengaruh nggak terhadap makanan yang kita makan? Nah, lalu bagaimana memilih makanan yang sesuai untuk kulit kita, Dok? Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Seners. Jadi memang teman-teman semua ya perbanyak makan sayur dan buah ya, karena sayur dan buah itu kaya akan vitamin ya, apapun kok, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu semua baik buat kulit. Ya ditambah juga dengan kandungan-kandungan mineral kok, misalkan kayak selenium, kalsium, kalium, magnesium, itu merupakan mineral-mineral yang baik sekali, nutrisi yang baik buat kulit semua. Tapi hindarin makan-makanan yang tinggi akan goreng-gorengan ya, lemak-lemak gitu ya. Kemudian tinggi glukosa, tinggi gula ya. Sekarang kan lagi ngetren tuh kok minum-minuman kayak mungkin seperti Thai tea atau boba yang tinggi akan gula. Manis-manis. Manis-manis itu enak banget sebenarnya, memang saya juga suka. Cuman ya harus kita kurangin karena kalau kita terlalu sering makan itu bikin kulitnya jadi tambah kusam gitu.
Berarti hindari goreng-gorengan. Ini paling penting nih. Banyak kan sebenarnya goreng-goreng itu makanan yang menggiurkan, Dok. Nggak seru kalau nggak makan goreng-goreng, Dok. Bener, tapi Ya kan, Dok? dikurangin gitu ya. Ya, makan dikit boleh lah, cuma dikurangi, jangan terlalu banyak dan terlalu over, Dok ya. Bener. Lalu yang Dok katakan bahwa yang manis-manis itu juga sebenarnya adalah ternyata itu memicu untuk kesehatan kulit juga, Dok ya. Ada pengaruhnya intinya, Dok. Pengaruhnya tidak baik seperti itu, Dok. Nah, itu kan kalau dari segi makanan, dari segi minuman. Kalau dari psikologis, Dok ya, sebenarnya itu pengaruh nggak sih, Dok? Dan bisa lagi, Dok, dampak stres, entah itu di ruang kerjaan ataupun apa. Itu apakah dari sisi kedokteran ada pengaruhnya, Dok, untuk kulit, Dok? Wah, itu pengaruh juga kok, bener. Jadi kan pengaruh juga? Pengaruh juga kok. Jadi kesehatan kita kan bukan cuma kesehatan fisik ya, kok, tapi ada juga kesehatan mental. Jadi memang kalau kita stres, itu ada nama hormonnya, namanya hormon kortisol. Nah, ini agak sedikit kedokteran dikit nih. Jadi kalau kita lagi stres, itu kalau kita kurang tidur, kecapean gitu ya, itu ada hormon stres, namanya hormon kortisol yang keluar. Nah, kalau hormon kortisol ini keluar, itu salah satunya bikin kesehatan kulit kita juga jadi terganggu kok. Gitu. Tapi kalau kita makannya sehat, kita happy, kita positif tinggi, kita selalu berpikir positif, selalu tersenyum, ketawa terus, itu ada nama hormon oksitosin, itu yang tinggi kok. Justru itu bagus buat kulit. Gitu. Jadi buat teman-teman semua harus oksitosinnya tinggi, tapi kortisolnya lebih rendah. Gitu. Oke. Kalau itu mesti happy ya, Dok ya. Happy, senang, ini juga pasti akan pengaruh pada kulit juga. Betul. Ya, wah ini responnya luar biasa dari designers nih. Banyak banget, Dok, yang bertanya. Ada dokter keren di sini, jadi banyak penanya, Dok ya. Dokter, nah ini kulit berminyak itu katanya awet muda. Ini sebenarnya fakta atau enggak sih, Dok, bahwa kulit berminyak itu membuat orang tuh lebih awet muda, Dok? Bagaimana tanggapan Anda? Itu fakta. Oh ya? Bener. Ya, jadi memang ada orang sering bilang ada plus minusnya kok. Jadi kalau tipe kulitnya benar, kalau tipe kulit berminyak itu minusnya adalah gampang jerawatan. Ya, tipe kulit gampang jerawatan. Oke. Tapi plusnya adalah karena dia kulitnya berminyak, jadi kelembapannya tetap terjaga kok. Jadi mukanya tuh kayak lebih awet muda gitu. Nah itu plusnya kalau tipe kulit berminyak. Kebalikannya kalau tipe kulitnya dry skin atau tipe kulit kering, keuntungannya adalah dia nggak gampang jerawatan kalau tipe kulit kering. Yeah. Tapi nanti ketika usia tua, karena kadar hidrasi kulitnya itu rendah, jadi gampang tertarik, timbul keriput halus tuh lebih cepat, sehingga nanti kelihatan lebih cepat adanya penuaan gitu kok. Jadi plus minus. Mau tipe kulit kering atau berminyak sebenarnya semua ada plus minusnya, disyukurin aja. Dinikmatin aja, Dok ya. Tapi ada loh, Dok, yang orang berminyak. Iya, tapi gini, Dok, kan ada juga orang yang udah berminyak, tapi wajahnya tuh mau dibikin biar nggak berminyak lagi, nggak nyaman seperti itu, Dok. Ya, itu boleh. Ternyata kan paling nggak kita rajin mencuci wajah kok ya, supaya paling nggak yang berminyak tadi itu tidak menimbulkan adanya jerawat. Karena kalau semakin berminyak memang bisa menyumbat pori-pori, ada penumpukan sel kulit mati, itu yang bikin adanya jerawat di sana. Dokter ngomong mengenai kulit jerawat, lalu kulit berminyak ataupun kusam lah kalau kita bilang, Dok ya. Nah, kalau pakai masker, Dok, untuk menjaga kesehatan, ada pengaruh nggak, Dok? Misalnya kulit itu jadi jerawatan, ataupun kusam, ataupun bagaimana untuk mengatasinya, Dok, menggunakan masker ini? Ya, bagus banget nih pertanyaannya kok. Memang kita kan lagi pandemi COVID-19 ini ya, Pak ya, kita memang dipaksa ya, kita diwajibkan gitu ya, untuk memakai masker kemana-mana untuk mencegah transmisi dari COVID-19. Nah, sekarang dalam setahun terakhir ini banyak kok karena pemakaian masker gitu ya, Pak ya, itu timbul permasalahan kulit. Jadi karena itu tekanan ya, Pak ya, jadi pori-pori juga makin tersumbat, kemudian kotoran, minyak, debu itu pada nempel semua di sana, itu bikin masalah-masalah kulit. Nah, itu memang ada hubungannya kok. Jadi kalau kita pakai masker terlalu lama, terus nggak pernah diganti gitu ya kok ya, itu timbul yang namanya jerawat, kulitnya jadi retak-retak, iritasi, kusam, itu semua memang permasalahan akibat memakai masker. Jadi gimana, Dok, mengatasinya, Dok? Nah, kalau gini, seperti ini. Saya punya beberapa tips nih kok. Pertama adalah harus mengganti masker tiap 4 jam sekali kok. Setiap 4 jam sekali? Ya benar ya, setiap 4 jam sekali. Kemudian lepas masker, tapi cari tempat yang aman ya, 15 menit biarkan istilahnya kulit kita beristirahat atau bernafas. Gitu ya. Jadi tiap 4 jam sekali buka masker kalian, 15 menit
hirup nafas yang enak dulu ya, tapi di tempat yang aman, jangan yang rame-rame. Iya. Ganti masker dengan masker yang baru. Jadi kalau kalian pakai masker itu sehari nggak pernah diganti, atau bahkan ada yang berhari-hari 3 hari sekali baru diganti, itu salah banget kok. Itu pasti akan timbul permasalahan kulit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan menggunakan makeup terlalu tebal kok. Karena biasanya orang-orang nih udah pakai masker kan, istilahnya siapa juga mau lihat ya kok ya lagi pakai masker tapi tetap pakai makeup tebal gitu ya, itu malah makin menyumbat pori-pori gitu. Yang ketiga adalah jangan lupa habis pulang ke rumah jangan lupa untuk membersihkan wajah, karena ada biasa orang-orang udah capek gitu kok ya, pulang ke rumah langsung tidur nggak dibersihkan, itu malah bikin nanti mukanya akan tambah banyak masalah. Sebenarnya ketika masker yang dokter katakan nggak diganti 2 hari, 3 hari, nggak cuma membuat kulit nggak nyaman dok, membuat nafas juga nggak nyaman dok, ciumnya dok, nggak enak dok. Tapi banyak ya kan dok? Terjadi, iya, waduh. Oke, nah kalau gitu kembali kepada masker, berarti intinya bahwa masker itu kan sekarang mau tidak mau, suka tidak suka kan pakai masker semua. Pandemi dok ya, untuk protokol kesehatan. Nah, apakah kita dibolehkan menggunakan skincare dok? Jadi untuk menjaga juga, seperti itu dok? Ya, boleh kok pakai skincare ya. Malah seharusnya memang disarankan kita tetap pakai skincare istilahnya dok ya. Kok jadi memang walaupun lagi masa pandemi ini justru banyak orang-orang yang mulai malas gitu kok ya. Jadi bangun siang nih, tidurnya subuh gitu ya. Terus malas cuci muka, malas pakai sunscreen. Malah sebenarnya lagi masa pandemi ini jangan pernah lupa untuk yang namanya pakai skincare. Jadi tetap harus pakai skincare, nggak boleh yang namanya skip skincare. Walaupun di rumah aja pakai sunscreen, pakai tabir surya gitu kok, itu wajib. Iya. Oke, jadi tetap bahwa walaupun menggunakan masker tapi juga harus menggunakan skincare dok ya. Ya, jadi untuk Shiners kembali Freddy informasi untuk Anda bahwa silakan nonton IG ini sampai selesai di IG Live ya. Dan juga Anda bisa screenshot dan juga post di IG Story, lalu follow and mention IG SehatQ_ID, eversign.id, dan mampir ke toko Eversign Official yang ada di SehatQ. Dan nanti akan juga ada informasi pemenang yang akan dilihat di story Eversign, jadi update terus informasinya, lalu admin Eversign akan mendem Anda untuk informasi lebih lanjutnya. Ya, tadi dokter mengatakan mengenai kandungan-kandungan itu sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah yang alami lebih baik. Tapi juga ada beberapa kandungan yang harus dihindari seperti itu dokter. Nah, kalau misalnya, apakah boleh nggak sih dok, antara kita mengkolaborasi menggunakan bahan alami dibarengi dengan skincare dok? Jadi ada kolaborasi dok seperti itu. Bagaimana? Ya, boleh banget kok. Memang sekarang tuh lagi ngetren ya sekarang ya, istilahnya bahan sintetik itu bergabung dengan bahan alami gitu. Itu boleh banget. Jadi sekarang itu memang lagi ngetren banget nih. Ya, jadi sekarang kita nggak hanya menggunakan bahan sintetik atau hanya bahan alami saja, tapi kita menggabungkan antara manfaat dan keuntungan dari bahan sintetik dan juga bahan alami sehingga nanti didapatkan kulit yang lebih sehat. Baik dokter, kita kalau mau ngobrol 2 hari 2 malam nggak bisa habis nih, seru banget nih kalau kita bicara mengenai kulit dok ya. Tapi dokter mungkin ada beberapa informasi yang disampaikan mengenai gaya hidup yang bagaimana agar kita bisa memiliki kulit yang sehat dok. Oke, ya. Jadi saya Dr. Hari Darmawan SPKK ingin menyampaikan buat teman-teman semua. Jadi yang namanya merawat kesehatan kulit itu bukan hanya kita fokus terhadap yang namanya skincare aja kok ya. Jadi kita juga harus namanya memperhatikan kesehatan kita dari dalam. Makan dan minum yang bergizi, banyak sayuran buah, air putih banyak, tidur yang cukup, jangan pernah begadang, selalu always positive thinking gitu ya. Kemudian selalu happy, nggak pernah stres. Itu juga salah satu bentuk kita untuk mencintai kulit kita. Dan yang kedua adalah yang namanya merawat kulit itu butuh konsisten dan sabar. Gitu. Jadi kalau cuma kayak sekali pengen langsung bagus gitu hasilnya, itu pasti nggak bisa. Yang namanya merawat kulit itu kan harus sabar, konsisten, dan juga teratur gitu ya kok ya. Itu aja sih pesan aku buat teman-teman semua. Jadi ada tips-tips yang disampaikan adalah bahwa dalam merawat itu juga butuh namanya proses dok ya. Betul. Oke. Saya minta 2 atau 3 poin penting dari dokter, dari obrolan kita pada hari ini. Di ulasan singkat mengenai topik kita, dok. Silakan. Oke. Ya, jadi yang namanya nutrisi kulit ini yang pertama, ya, nutrisi kulit ini penting banget untuk kulit kita. Jadi, kulit ini bukan hanya permasalahan tentang pemakaian skincare, tapi nutrisi juga harus diperhatikan. Apa yang kamu makan itu adalah diri kamu. You are what you eat gitu ya. Jadi makan makanan yang bergizi, hindari makan makanan yang tinggi gula dan juga tinggi minyak goreng-gorengan gitu ya. Kemudian yang kedua ya, jangan pernah takut menggunakan yang namanya bahan alami ya kok ya. Bahan alami itu boleh, tapi
pilihlah bahan-bahan yang aman, sudah terregistrasi oleh Badan POM. Jangan menggunakan bahan-bahan yang istilah belum terregistrasi tapi malah membahayakan kulit kalian. Ya, yang ketiga, yang tadi intinya adalah konsistensi dan juga sabar. Untuk mendapatkan kulit yang sehat dan kulit yang bagus, itu butuh kesabaran. Tidak bisa namanya langsung kayak ketok magic. Gitu. Yes. Oke, Dokter Hari dan juga untuk Sheners, jadi mengenai bahan-bahan yang alami tentunya adalah Moringa ini ataupun Evershine semua sudah memenuhi ingredients yang terbaik yang sudah memiliki sertifikat EcoCert dan juga sudah ada Badan POM-nya. Dan buat keluarga Sehat Q ya, silakan download Sehat Q. Yuk kita download ya Sehat Q di App Store sekarang juga, dan juga follow sosmednya Sehat Q, Instagramnya Sehat Q_ID, Facebooknya, Twitternya, YouTube-nya, dan juga untuk Evershine ya. Dan untuk Anda semua, untuk Sheners, bahwa dapatkan harga terbaik, diskon hingga 50% untuk item tertentu, periode 10 sampai dengan 12 April 2021. Dan ingat, promo berkah Ramadan, buy one get one free, yang juga tentunya ada item tertentu selama stok tersedia. Dan untuk Anda, untuk yang nonton IG Live sekarang ini, di penghujung acara, yang sampai selesai, screenshot dan post di IG Story, follow and mention IG-nya sehatq_ID, evershine.id, dan juga mampir ke toko Evershine official yang ada di Sehat Q. Lalu untuk pengumuman pemenang akan diumumkan di story Evershine, update terus informasinya di Evershine, dan juga admin ataupun admin Evershine akan DM pemenang untuk kirim hadiah. Dokter Hari, terima kasih. Terima kasih Ko Freddy. Mantap banget informasinya dan edukasi buat saya dan juga Sheners, dan juga terima kasih kepada semua yang telah bergabung di IG Live ini, dan yang sudah bertanya, yang sudah nonton, yang sudah share dan sebagainya. Kita akan berjumpa di kesempatan mendatang dengan topik-topik yang pasti seru. Terima kasih, Dok. Thank you Ko Freddy, sehat selalu ya. Ya, terima kasih, sehat selalu. Ya, terima kasih untuk Sheners. God bless you all, bye. Ya, God bless you all, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Sheners. Tadi adalah bincang-bincang saya dengan Dokter Hari Darmawan. Ingat ya, Sehat Q adalah platform kesehatan digital. Jadi Anda bisa melihat banyak fitur, chat dokter, artikel-artikelnya ditulis oleh tim dokter, dan juga ada promo kesehatan. Dan ini baik banget untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelasnya. Serta ada toko Sehat Q, dan mengenai toko Sehat Q ini, produk-produk Evershine juga ada. Ya, saya Freddy Su, kita berjumpa di kesempatan mendatang. Sampai jumpa lagi.